Salam sejahtera seneren. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dalam tubuh. Pencernaan, fungsi atau mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya pengancur makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bentuk enzim. Saluran cerna yang pertama ada mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan ada gigi atau gelegi, lidah, kelenjar ludah, kantong empedu, hati, pankreas. Bagian rongga mulut. Bagian luar sempit atau vestibula terdiri dari ruang antar gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Pencernaan rongga mulut. Yang pertama ada mekanik, yaitu pengunyaan oleh gigi atau mencampur makanan dengan air ludah sehingga terbentuk bolus. Pencernaan kimiawi, mencerna zat pati atau amilum oleh phthalin atau amilase menjadi maltosa. Yang kedua ada gigi. Yang pertama ada gigi sulung. Mulai tumbuh pada anak-anak berumur 6-7 bulan, lengkap dengan umur 2,5 tahun. Jumlahnya ada 20 buah. Disebut gigi susu, terdiri dari 4 gigi taring, 8 gigi seri, dan 8 gigi geraham. Kedua ada gigi tetap atau gigi permanen. Tumbuh dari 6-18 tahun, jumlahnya 32 buah. Terdiri dari 12 gigi seri, 4 gigi taring, 2 buah gigi geraham, dan 8 buah gigi geraham depan. Fungsinya untuk setiap gigi yaitu gigi seri untuk memotong dan menggigit makanan, gigi taring untuk memutuskan dan merobek makanan yang keras dan liat. Yang terakhir ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Lidah terdiri dari otot serat, lintang atau lurik. Otot sadar dapat digerakkan oleh seluruh arah, dilapisi selaput lendir. Lidah terdiri dari 3 bagian, yaitu radix ligula atau pangkal lidah terdiri dari epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalan nafas saat mengenalan. Kedua ada dorsum ligula, terdapat ujung syaraf pengecap. Terakhir ada apex ligula, yaitu ujung lidah. Fungsi lidah yaitu mengaduk makanan, membentuk suara, serta alat pengecap, dan menelan serta merasakan makanan. Kelenjar ludah. Yang pertama ada kelenjar parotis, terletak di sebelah bawah depan daun telinga, di antara otot prosesus mastosid kiri dan kanan dengan kulit pipi. Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus stamen dalam rongga mulut. Kelenjar subligulasi terletak di bawah lidah, salurannya menuju lantai rongga mulut. Kelenjar submandibulasi terletak lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar ligula. Salurannya menuju lantai rongga mulut. Kelenjar ludah. Semua kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Kira-kira 1.600 cc saliva disekresikan setiap hari. Lebih 99% saliva terdiri dari air. Sisanya terdiri dari garam, urea, lendir, bikarbonat, izomis atau enzim penghancur bakteri, dan amilase atau phthalin. Phthalin bekerja di rongga mulut, pH-nya 6,3 sampai 6,8, dan masih bekerja di dalam lambung
kurang lebih 15 menit sampai asam lambung menurunkan pH dan tidak bekerja. Yang dapat merangsang pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis, adanya makanan di rongga mulut, membawi, melihat, dan mengiringkan makanan, suara memasak. Faring merupakan organ yang menghubungkan organ mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Panjangnya kurang lebih 7 meter. Ada 3 bagian faring. Yang pertama ada nasofaring atau bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Orofaring bagian media, bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amabel atau tonsin di dinding lateral orofaring. Laring orofaring yaitu bagian interior, bagian yang sama tinggi dengan laring. Esofagus, dari mulut makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung otot panjangnya sekitar 25 cm. Terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkari, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian, akan terjadi getaran peristaltik atau makanan terdorong menuju lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa. Agak sebelah kiri, kapasitas lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar. Selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat tersebut juga perugai. Kedua ada lapisan otot sirkuler atau muskulu aurikulasir. Kedua ada lapisan otot miring. Ketiga ada otot memanjang, dan yang terakhir ada jaringan ikat. Bagian gaster, fundus atau bagian yang menonjol ke atas korpus atau badan. Atrium pylorus membentuk sphincter pylorus. Curvatura minor di sisi kanan bagian lambung. Curvatura mayor di sisi kiri bagian lambung, lebih panjang dari curvatura minor. Terakhir ada pusat kardiak. Fungsi lambung yaitu menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getar lambung. Ada sekresi enzim pencernaan, yaitu ada enzim pepsin dan renin. Untuk pepsin mengucapkan protein atau asam amino, yang renin untuk membentuk protein susu. Dan yang terakhir ada ACL, berfungsi untuk mengasamkan makanan, desinfektan, merangsang keluarnya hormon sekresi yang merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang hormon kolestitonin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya, enzim lipase untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak atau gliserida. Sekresi faktor intrinsik yaitu B12 berfungsi dalam membentuk eritrosit. Sekresi mukus berfungsi melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh HCl. Usus halus atau intestine minor merupakan bagian yang berpangkal pada pylorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter. Merupakan salah satu paling panjang. Fungsi usus halus memberikan zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Yang kedua ada menyerap protein dan membentuk asam amino. Karbonat diserap dalam bentuk monosakarida. Getah usus. Pada mukosa usus halus terdapat kelenjar yang menghasilkan getah usus yang menyerupai makanan. Yang antara lain enterokinase, yaitu mengaktifkan enzim protein dari getah pankreas. Kedua ada enzim menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Aktilase mengubah laktosa menjadi monosakarida. Maltosa mengubah maltosa menjadi monosakarida. Yang terakhir ada sukrosa mengubah sukrosa menjadi monosakarida. Bagian usus halus yaitu ada duodenum atau usus 12 jari. Kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Yang gambar seperti ini. Lapisan usus halus dari dalam keluar.
Yang pertama adalah lapisan mukosa, lapisan sirkuler atau mukulus sirkuler, lapisan otot memanjang atau mukulus longitudinal. Yang terakhir adalah lapisan serosa. Duodenum sama seperti usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Duodenum bermuara dua saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu, di mana getah keduanya dikeluarkan oleh duodenum. Getah empedu berfungsi untuk mengelusikan lemak dengan bantuan lipase. Getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan, yaitu ada amilase, tripsin, lipase. Jejunum adalah usus kosong, panjangnya kurang lebih 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Ileum atau usus penyerapan, panjangnya kurang lebih 4-5 meter. Di ileum, makanan akan diserap oleh jonjot usus, asam amino dan glukosa. Vitamin, mineral akan diangkut oleh kapiler darah, sedangkan asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limfe. Kolon atau usus besar. Kolon atau usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lempatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya selulosa menghasilkan vitamin K dan bitoin. Kedua produk yang disintesis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses tersimpan 24 jam. Rektum merupakan sebuah ruang yang berawal dari usus besar atau setelah kolon di sigmund dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Rektum dan anal. Ini merupakan gambarannya. Terakhir ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembentukan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Hati terletak di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma dan beratnya kurang lebih 1,5 kg. Fungsinya mengatur distribusi makanan, membuat glukosa menjadi glukolen atau hati dan otot, mengatur protein darah, menyaring bakteri dan toksin, menghancurkan eritrosit dan yang mati, mengubah profit A menjadi fit A, membuat empedu, dan mengubah NH3 menjadi ureum. Kantong empedu. Sebuah kantong berbentuk terong merupakan membran berotot terletak di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya kurang lebih 8-12 cm, berkapasitas 60 cm. Getah empedu suatu cairan disekresi setiap hari oleh sel hati, 500-1000 cc, meningkatkan sewaktu mencerna makanan. Pankreas terletak di bagian lambung, panjangnya kurang lebih 15 cm dan lebar 5 cm. Berat rata-rata yaitu mencapai 60-90 kg. Strukturnya mirip kelenjar ludah. Bagian-bagiannya yaitu kaput, korpus, dan ekor. Hasil sekresi pankreas yaitu hormon insulin, getah pankreas yang mengandung amilase yang membuat amilum menjadi maltosa, lipase yang membuat lemak menjadi asam lemak, dan gliserol dan HCO3 yang membuat basah, itu basah,
dan tripsinogen atau heterokinase tripsin, yaitu protein berubah menjadi asam amino. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.